Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang bagaimana kita menghadapi peristiwa demi peristiwa tanpa tenggelam di dalamnya. Tuhan mengatakan bahwa persoalan dan kesulitan itu selalu ada dan akan selalu ada. Persoalannya bukan menghilangkan kesulitan dan tantangan, tetapi bagaimana menghadapinya tanpa harus tenggelam di dalamnya. Salah satunya adalah bahwa peristiwa itu selalu akan berakhir. Happenings itu mulai dengan titik awal dan berakhir dengan titik akhir tertentu. Selalu begitu. Artinya, persoalan kita juga akan berakhir. Apapun itu. Nah, kita mengalaminya sepenuhnya juga, tetapi dengan kesadaran bahwa kita tidak berada di bawah peristiwa itu, tetapi kita mengatasinya. Karena peristiwa itu akan berlalu, kita yang mengalami tidak akan berlalu. Karena kita kekal, kita di luar itu semua. Dan itu terjadi juga pertama-tama karena kita berjuang untuk mencari solusi, memikirkannya. Itu bagus sekali. Tetapi juga perlu sadar bahwa pemikiran kita itu adalah sebuah tawaran, bukan kuasa yang mutlak harus kita turuti. Kita bisa beristirahat memikirkan hal itu. Kita bisa tidak memberi energi kepada pikiran itu, bisa. Dan kita memikirkan yang lain. Kadang-kadang kita perlu mundur sejenak untuk melihat gambar yang lebih jelas. Kalau kita nonton TV, terlalu dekat dengan layar, kita malah nggak bisa melihat. Gambarnya jadi kabur karena terlalu dekat. Menjaga jarak, mundur justru bisa membuat kita melihat gambar lebih jelas. Itulah dengan pikiran kita. Pikiran kita kadang-kadang tenggelam di dalam persoalan. Lalu kita seperti tidak menemukan jalan keluar. Maka perlu kita istirahat, mengambil jarak, melihat dari jauh. Termasuk memperhatikan pikiran yang datang dan pergi. Ini tujuannya supaya kita punya jarak dengan pikiran kita sendiri. Lalu coba memikirkan hal yang lain sementara. Nanti kembali ke situ. Cara ini juga membuat kita sadar bahwa kita yang mengatur pikiran kita. Bukan pikiran kita yang terus-menerus membelenggu kita. Nanti kita muyak, tidak menemukan jalan keluarnya, malah kemudian tidak bisa tidur. Kalau kita bisa ambil jarak, bukan lari dari kenyataan, tetapi latihan menyadari bahwa kita yang menguasai, kita yang mengalami, bukan pikiran kita yang menentukan, bukan happening yang membuat kita berada di bawah tekanannya, tetapi peristiwa itu kita alami dengan kesadaran, dan kesadaran kita mengatasi persoalan yang sedang kita hadapi. Dengan cara itu malah kita bisa melihat dengan lebih jernih. Lalu tentu melihat kemungkinan-kemungkinan lain. Karena memang kesadaran kita tanpa batas. Dan pikiran kita juga bisa dialihkan sementara kepada fokus yang lain. Dan ketika fokus kita berbeda, kita ada jarak, kita melihat lebih jernih, lalu muncul kemungkinan-kemungkinan sebagai solusi. Kalau tidak, seringkali pikiran-pikiran itu pergi sendiri, lalu datang sendiri. Dan kemudian kadang-kadang ada insight, ada perwahyuan. Perwahyuan dan insight itu cara mengetahui yang di luar cara berpikir. Kalau pikiran kita tidak mampu, kita diminta untuk istirahat, menjernihkan, mengendapkan dulu pikiran supaya tidak berkecamuk. Dan pada waktu itu kita terbuka, lalu ada insight atau perwahyuan yang tidak berasal dari pikiran.
Nah, itu justru yang seringkali membantu kita melihat solusi yang selama ini tidak kelihatan. Tapi memang dibutuhkan waktu hening, dibutuhkan ketenangan, supaya pikiran kita mengendap. Seperti air danau yang kemudian lumpurnya itu mengendap sampai ke dasar, lalu menjadi jernih. Pada waktu itu segala kemungkinan bisa kelihatan. Pikiran kita harus tenang dulu. Karena yang berkecamuk itu pikiran, pikiran, pikiran. Dan pikiran memang mencoba survive. Dan survival seringkali tidak cukup untuk membuat kita bisa melihat dan mengalami peristiwa serta apa yang terjadi dengan lebih jernih. Karena memang mengetahui itu bukan hanya lewat pikiran, bisa lewat perwahyuan, bisa lewat pengalaman. Dan lewat pengalaman itu jauh lebih kaya. Karena ada yang tidak bisa dipikirkan, tapi bisa dialami. Pikiran kita terbatas. Kalau kita bisa terbuka, mengalami apa saja, menerima apa saja, justru kemudian kita bisa memilah dan memilih. Mana yang kira-kira bisa membantu kita untuk terus bertumbuh. Apa yang saya sampaikan adalah sebuah ajakan. Supaya kita bisa melihat dan memandang persoalan dengan lebih jernih. Tidak tenggelam di dalamnya. Karena kita lebih besar dari persoalan-persoalan kita. Dan kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh sesuatu yang di luar diri kita. Kalau kebahagiaan kita, kedamaian kita, ditentukan apa yang ada di luar kita, kita kemudian tidak bebas untuk mengatur, tetapi kita kemudian terbelenggu. Diatur, ditentukan oleh apa yang terjadi kepada kita. Padahal kita yang mengalami, kita yang menentukan, kita yang memilih. Bukan kita yang ditentukan. Proses batin itu ada di sini, bukan di luar. Bisa di luar ada banyak tantangan. Dan saya tetap bisa bersyukur dan bersuka cita dengan cara memperluas pikiran kita. Supaya kemudian kita bisa melihat dengan lebih jernih. Memperluas pikiran itu salah satunya adalah dengan menjaga jarak. Makin kita berjarak, pandangan kita makin luas. Makin dekat, kita pandangannya makin sempit. Disitulah perlunya kita duduk sebentar dan istirahat. Istirahat dari berpikir, istirahat dari merasa, lalu kita kemudian terbuka saja. Mengamati, menjadi observer, yang mengamati apa saja yang terjadi. Disitulah kemudian kita mengambil jarak, dan pandangan kita menjadi lebih luas, dan kita bisa menemukan banyak inspirasi dan kemungkinan yang tidak muncul dari pikiran, tetapi dari perwahyuan, dari pengalaman, dari memperluas sudut pandang, dari mundur dan menjaga jarak. Itulah proses refleksi yang membantu kita untuk melihat secara lebih luas dan lebih jernih, tidak terganggu oleh pikiran yang semrawut, yang muyek, yang membuat kita tidak bisa keluar dari situasi dan konteks yang sedang kita alami. Mudah-mudahan dengan cara pandang yang lebih luas ini, kita tidak tenggelam oleh persoalan, tetapi kita bisa mengatasinya. Karena setiap persoalan itu seperti semua fenomena yang lain akan berakhir. Tetapi kita tidak akan berakhir karena kita yang mengalami, kita yang mengatur, kita yang menerima, dan kita yang mensyukuri semuanya. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care. Because you are love. Tuhan memberkati.